Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menyembah kepadaku. Di dalam ayat ini sudah tegas, sudah jelas dan sangat terang benderang bahwa Allah mengatakan, Allah berfirman pada ayat ini bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk beribadah kepadanya. Inilah fungsi utama kita sebagai umat manusia. Fungsi utama kita sebagai manusia yang benar, fungsi kita sebagai manusia yang baik, fungsi kita sebagai manusia yang sesuai dengan penciptaannya. Allah hadirkan kita di dunia ini, Allah hadirkan kita ke muka bumi ini liya'budun, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya hadir kita di masjid. Beribadah bukan dengan hanya gerak tubuh kita dalam melaksanakan sholat, tetapi ibadah dalam makna yang luas. Apapun yang kita lakukan, dari gerak-gerik kita, kedipan mata kita, langkah kaki kita, ayunan tangan kita, semuanya kita berharap semoga itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan ajaran yang Allah berikan kepada kita. Itulah ibadah secara luas. Gerak tubuh kita, langkah kaki kita bekerja, jika kita niatkan untuk mendapatkan ketentuan untuk mencari rezeki sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika kita merasa kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, koridornya, ketentuannya, apakah itu sesuai dengan aturan dan ajaran yang Allah berikan kepada kita, sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apapun profesi kita dalam dunia kerja, apapun aktivitas kita dalam keseharian kita, jika semuanya kita sesuaikan dengan koridor yang Allah tentukan, itu adalah ibadah. Tidak mesti ibadah itu hanya hadir di tempat-tempat ibadah saja, tetapi semua aktivitas dalam kehidupan kita. Itulah makna ibadah secara luas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin dia menyebutkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tetapi banyak dalam kehidupan ini kita tidak bisa melaksanakan itu. Lalu kata Imam Al-Ghazali, apa penyebab seorang hamba itu tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa penyebab seorang hamba itu tidak bisa patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan di dalam kitab ini minimal ada 4 hal yang menyebabkan orang itu malas beribadah, tidak sanggup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghalang yang pertama, orang itu tidak bisa beribadah, orang itu tidak sanggup dan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbud dunya. Orang yang cinta kepada dunia. Orang yang selalu sibuk dengan urusan-urusan dunia. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tingkatan yang pertama penghalang kita untuk tidak beribadah kepada Allah. Yang membuat kita malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama kita terlalu cinta kepada dunia. Lalu di dalam kitab yang lain ada seorang menyebutkan, menyimpulkan atau mendefinisikan apa itu dunia. Dunia itu adalah ma la yanfa'uka ba'da mautika. Segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepadamu setelah kematianmu. Setelah kita mati, setelah kita meninggalkan dunia ini, apapun aktivitas yang kita lakukan di dunia ini itu tidak memberikan manfaat kepada kita, tidak bisa membantu kita, menolong kita di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Itulah dunia katanya. Kita tidak dilarang untuk mencari harta. Kita tidak dilarang untuk melakukan segala apapun yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus ingat, apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, jika itu tidak ada manfaat untuk hari kita setelah kita meninggal, berarti itu adalah dunia. Jika kita sibuk mengejar ini, sibuk dengan urusan-urusan yang tidak memberikan manfaat setelah kita meninggalkan dunia ini, berarti itulah dunia yang selalu menipu kita, yang membuat kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah.
Sehingga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dunia itu adalah la'ibun, permainan. Tentu kalau kita melihat sebuah permainan, kita menikmatinya sesaat. Setelah itu kita akan melupakannya. Itulah gambaran dunia yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. La'ibun walahwun, dan tempat kita bersendah gurau. Bukan hal yang sangat serius jika kita berhadapan dengan dunia. Kenapa? Karena dunia itu tidak akan memberikan manfaat kepada kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Tentu kalau kita kembali kepada ayat yang pertama tadi, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk beribadah kepada Allah. Jika kita ikut koridor ini, tentu kita akan bisa menghindari dunia. Walaupun dunia di hadapan kita, tetapi jadikan dunia itu hanya genggaman, sampai di dalam genggaman tangan kita. Dunia hanya sebatas masuk ke dalam tangan kita, tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita. Kalau sebatas tangan, setelah dia akan lepas dari diri kita, kita tidak akan pernah menyesal. Tetapi jika dunia itu masuk ke dalam hati kita, tentu dia hilang sedikit pun akan menjadi penyesalan dan menjadi kita sedih. Inilah yang kita khawatirkan. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati kita. Kenapa? Karena dunia adalah la'ibun walahwun. Dunia itu hanyalah tipu daya. Dunia itu hanyalah permainan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang membuat orang malas untuk beribadah itu adalah lingkungan dan teman. Lingkungan, baik di lingkungan yang kecil yaitu lingkup keluarga, maupun lingkup yang agak melebar, yakni teman-teman yang ada di sekeliling kita. Makanya disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau ingin melihat seseorang itu perangainya, ingin melihat seorang itu akhlaknya, engkau perhatikan siapa teman yang dekat dengannya. Karena seseorang itu dia bisa dilihat perangainya sesuai dengan siapa orang yang ada di sekelilingnya. Dia tidak akan pernah jauh dari lingkungan itu. Oleh sebab itu, marilah kita berteman dengan orang-orang yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan kita untuk kehidupan kita setelah kematian kita. Kemudian yang ketiga, yang menjadikan kita malas beribadah itu adalah bujuk rayu syaitan. Syaitan dia tidak pernah memberikan jalan yang terbaik untuk diri kita. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an itu, innasyaiton lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata buatmu. Ini sudah jelas Allah menerangkan, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa syaitan itu adalah musuh buat kita. Kalau dalam kehidupan ini, mungkin kita berkompetisi dalam pilkada, berkompetisi dalam pemilihan wali kota. Itu bukan musuh kita. Itu adalah saudara-saudara kita. Tetapi siapa musuh kita yang benar-benar musuh itu? Yaitu adalah syaitan. Jadi jika kita berkawan dengan syaitan, kita termakan bujuk rayu syaitan, berarti kita mengikuti langkah musuh-musuh kita. Kalau kita mengikuti langkah musuh kita, berarti kita akan terjerumus ke dalam kesengsaraan. Baik sengsara di dunia, maupun akan sengsara nanti di akhirat kelak. Perlu kita ketahui juga bahwa dalam kehidupan nyata, yang namanya musuh, dia tidak akan pernah menunjukkan kepada jalan yang baik. Tidak pernah musuh memberikan nasihat untuk kebaikan diri kita. Yang ada adalah sebaik apapun manis kata pun yang dikeluarkan oleh mulut seorang musuh, tentu akan menjerumuskan kita kepada kehinaan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, siapa atau apa penghalang yang bisa membuat kita malas beribadah? Yang keempat itu adalah bujuk rayu nafsu atau rayuan nafsu. Kalau yang pertama tadi, kita terhalang karena cinta kita kepada dunia. Yang kedua, karena kita berteman dengan orang yang tidak baik perangainya. Dan yang ketiga, yang menghalang kita untuk taat kepada Allah adalah bujuk rayu syaitan. Dan yang keempat, penghalang yang paling besar yaitu bujuk rayu nafsu kita. Dalam kehidupan ini, tentu kita tidak akan pernah lepas dari nafsu kita. Nafsu ini selalu bergandengan dalam kehidupan kita. Tetapi kita akan menang, kita akan bahagia, kita akan selamat jika nafsu dalam kendali kita. Tetapi jika nafsu yang mengendalikan diri kita, maka itulah akan membuat kita sengsara. Baik sengsara di dunia maupun sengsara di akhirat. Dan dalam kehidupan ini, nafsu tidak bisa kita helaikan atau kita pisahkan dalam kehidupan kita. Tetapi nafsu selalu bergandengan dalam kehidupan kita. Disebutkan di dalam Al-Quran,
Innaman nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu dia selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Baik itu bujuk rayu syaitan secara eksternal, sedangkan nafsu dia ada di dalam diri kita. Dia selalu memberikan bujukan, memberikan nasihat untuk melakukan keburukan. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan nafsu kita. Kita bimbing nafsu kita supaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang bisa membuat kita malas dalam beribadah. Oleh sebab itu, mari kita identifikasi diri kita. Kita lihat diri kita, apa yang membuat kita terhalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang menghalang kita karena cinta kita kepada dunia. Bisa jadi yang menghalang kita karena berteman dengan orang yang tidak baik perangainya. Bisa jadi yang menghalang kita adalah bujuk rayu syaitan. Tetapi jangan sekali-kali pada saat kita melakukan keburukan, yang pertama kali kita vonis atau orang yang bersalah yang membuat kita melakukan keburukan adalah syaitan. Karena sebenarnya syaitan hanyalah faktor dari eksternal kita yang ada di dalam diri kita. Yang paling besar pengaruh dalam diri kita yaitu adalah nafsu kita. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, yang selalu membimbing kita apapun yang kita lakukan bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.